Coding. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai React.js yang dimana sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah root ya dengan menggunakan React Router DOM. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai membuat sebuah navbar menggunakan Bootstrap. Sebelumnya silakan teman-teman diaktifkan dulu web servernya dengan mengetikkan npm run dev, lalu selanjutnya dibuka untuk projectnya. Nah, di sini kemarin kita juga sudah buat seperti ini ya. Jadi seperti ketika kita ingin pergi ke kelas, kita tuliskan di sini /class. Nah, pada studi kasus kali ini, kenapa kita membutuhkan navbar? Supaya ketika kita berpindah ke halaman berikutnya atau halaman lain atau tampilan lain itu kita tidak memerlukan atau kita tidak mengetikkan di URL ya. Jadi kita akan membuat sebuah navbar menggunakan Bootstrap. Nah, sebelum kita membuat navbar, pastikan kita harus install dulu Bootstrap-nya ke dalam si React project kita. Yaitu silakan teman-teman tulis aja di sini React Bootstrap. Oke, yang ini diklik, lalu di sini kita klik Get Started. Nah, ini sebenarnya untuk instalasinya sangat mudah ya. Ini kita cukup menuliskan npm install react bootstrap atau kita copy di sini. Lalu kita kembali ke project kita, lalu silakan buka terminal, new terminal. Di sini kita tuliskan atau kita copy yang tadi seperti ini. Bootstrap, lalu enter. Ini kita tunggu sampai dengan instalasinya selesai. Nah, apabila seperti ini udah berhasil kita install ya. Kalau misalkan kita pengen ngecek apakah sudah berhasil terinstall dengan baik ke dalam React kita pergi ke package.json ini. Di sini ada yang namanya React Bootstrap. Ini Bootstrap-nya kita menggunakan versi yang terbaru ya, yaitu yang Bootstrap 5 atau versi 2.9. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan Bootstrap 4 atau 3, ini tinggal diklik dulu. Lalu nanti di sini Get Started dan ini dikopikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu silakan teman-teman buka lagi codingannya. Lalu selanjutnya di sini ada di folder src ada main.jsx ini. Di sini kita harus import dulu ya. Di sini kita import, lalu kita arahkan ke Bootstrap seperti ini. /this /css/ itu namanya bootstrap.min.css. Nah, ini fungsinya apa untuk mengimport di sini, yaitu nanti ya teman-teman bisa pakai kutip 2 atau kutip 1 nggak jadi masalah ya. Nah, jadi ini fungsi import di sini itu untuk mengimport sebuah CSS default dari si Bootstrap-nya supaya bisa digunakan secara global. Maka kita harus import di dalam main.jsx supaya semua file atau semua halaman-halaman yang ada di page atau di komponen ketika kita menggunakan Bootstrap itu bisa terbaca seperti itu ya. Entah kalian misalkan menggunakan Tailwind CSS, nah itu nanti silakan teman-teman di sini untuk mengimport si
framework CSS-nya di sini supaya bisa dijalankan secara global. Oke, selanjutnya di sini kita pergi ke sini lagi ya. Di sini ada yang namanya komponen. Lalu di sini kita cari navbar. Nah, ini kita pakai yang ini. Caranya ini kita nggak usah copy. Kalau misalkan kita klik copy yang ini, berarti kita akan mengcopy semua. Nah, karena di sini kita sudah mempunyai file dengan nama navbar. Nah, seperti ini isiannya. Jadi kita nggak usah semua di copy. Yang akan kita copy dari bawah return ini ya. Saya perbesar dulu. Ini dari bawah return ini berarti dari sini, dari navbar sampai dengan tutup navbar di sini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, oke ya. Sini seperti ini. Oops. Ini div-nya kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Oke, kita save dulu lalu kita back ke sini. Nah, ini kosong ya. Kenapa kosong? Karena memang belum selesai. Di sini kita harus import dulu yang memang harus kita import. Nah, yang pertama di sini kan ada yang namanya tag ya. Di sini ada tag navbar, ada container, lalu di sini ada nav. Untuk navbar titik brand ini nanti saya akan jelaskan. Nah, ini kita harus import dulu tag-tag yang ada di sini. Nah, caranya kita import seperti ini. Lalu kurung kurawal. Yang pertama kita ada navbar, koma. Yang kedua kita ada container. Dan yang ketiga kita punya yang namanya nav. Nah, nav, lalu from, seperti ini, bootstrap, React, bootstrap. Nah, oke. Ini fungsinya kita harus mengimport sebuah navbar supaya terbaca. Nah, ketika kita arahkan kursornya ke sini, maka di sini ada alias ya. Ini alias, const, navbar, bla bla bla. Nah, di sini berarti kita harus mengimport sebanyak 3. Navbar, container, dan nav. Kenapa 3? Karena di sini hanya ada 3 ya. Ada navbar, container, dan nav. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa navbar titik brand, toggle, titik collapse, terus ada navlink di sini. Ini nggak kita masukkan ke sini karena memang kayak misalkan navbar ini adalah masuknya ke dalam si kontainer. Maka apapun yang ada di dalam kontainer ini pasti terbaca ya di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini kita perlu rubah dulu. Kita tidak akan menggunakan drop down ya. Ini kita akan hapus aja drop down-nya sampai dengan sini. Kita hapus seperti ini. Lalu kita coba. Nah, di sini udah muncul ya. Oke, jadi kalau misalkan nanti kita punya 5 halaman, berarti kita akan tambahkan sebanyak 5. Ini kan ada home, terus di sini yang ada apa lagi? Ada class. Lalu kita alt shift bawah. Misalkan ya contoh. Ada home, ada class. Terus ada apa lagi? FAQ seperti itu. Di save, maka nanti di sini akan ada 3. Nah, tetapi di sini kita tidak akan menggunakan navlink ref seperti ini ya, seperti kayak misalkan kita membuat sebuah ref link pada HTML biasa. Jadi kita nanti akan menggunakan sebuah data adjacent atau data API untuk memanggil sebuah kelas-kelas atau komponen-komponen yang berhubungan dengan halaman yang ada di sini. Ada di page ya, berarti ada. Nanti kita akan bikin sebuah API dengan nama home, ada FAQ, ada kelas,
syarat ketentuan, dan testing. Nah, untuk sementara seperti ini dulu. Yang penting Bootstrap-nya sudah terinstall dan sudah bisa digunakan di dalam project React kita. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. See you next time and thank you.